Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kita tahu ya, pembangunan IKN tetap berlanjut dilakukan Pak Jokowi dan dilanjutkan langsung setelah ini oleh Pak Prabowo ya. Dan ini membuat para pembenci semakin panas, ya kan? Jokowi membungkam mereka, Prabowo membungkam mereka, seperti Refly Harun, Faisal Assegaf, Rocky Gerung, Amin Rais, yang panas Indonesia maju pastinya. Kita lihat kali ini Oppo membahasnya. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe dulu channel saya yang belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Faisal Assegaf, Refly Harun, Rocky Gerung, dan juga Amin Rais adalah orang-orang yang paling benci dengan dibangunnya IKN. Kalian tahu kenapa? Karena mereka bukan asli orang Indonesia. Nggak tahu kalian? Banyak yang nggak tahu. Faisal Assegaf dari Yaman. Amin Rais dari pedalaman Amazon. Rocky Gerung, suku Indian kuno. Iya. Refly Harun itu dari dinasti Wong Fei Hung. Kenapa aku bilang mereka bukan orang Indonesia asli? Karena hanya orang Indonesia asli lah yang mau bangsanya maju, dan hanya orang Indonesia yang bukan orang Indonesia asli yang tidak ingin bangsanya maju. Betul. IKN dibangun bukan dengan dasar egoistik dari seorang Joko Widodo, bukan. Karena apa? Proyeksinya sampai 2045 Indonesia harus dijadikan menjadi negara emas. Negara emas. Ya, menjadi negara yang cemerlang. Menjadi negara yang kuat. Itu dia. Ya. Tapi manusia-manusia ini selalu mengkerdilkan ya apa saja yang dilakukan Joko Widodo, termasuk dengan pembangunan IKN. Ya, makanya ketika mereka diundang di ILC, ya aku tahu ini. Ya aku bilang sama kalian, ILC kalau nggak ada orang ini empat nggak laku. Ditambah Roy Suryo plus Mahfud MD. Kalau nggak ada manusia-manusia kayak gini, ILC tutup. Nggak sadar kalian? Coba perhatikan kalian dulu ya. ILC itu sebetulnya ajang cari-cari ribut. Milaga yang ini sama yang sana, mengadu domba yang kiri sama yang kanan. Ya, tapi enggak lah ya, bagi sebagian orang ILC itu mencerdaskan bangsa. Iya, suka orang itulah. Oke, tepuk tangan kita. Setuju. Ya, tapi udahlah. Dari segi bisnis juga orang udah tahu, ya kan? Kalau nggak ada nonton, nggak laku itu barang. Ya, kalau nggak ada nonton, ya udah nggak ada lagi iklan. Jadi gimana untuk menarik penonton? Ya diundanglah orang-orang seperti itu. Orang-orang yang nggak pernah sama pemikirannya. Ya memang harus ada seperti itu. Biar biar kehidupan berpolitik dan kehidupan berdemokrasi itu ada warnanya gitu loh. Kalau kita warnanya warna merah terang, biru langit, kuning cerah. Kalau mereka enggak, hitam gelap, ya kan, merah tua, kuning agak kecoklat-coklatan. Habis sih, selalu saja yang negatif yang kalian utarakan ya. Coba mengenai IKN, kita khusus dulu ngomongin masalah IKN, gak ada habis-habisnya ini. Ya, sekarang begini, masalah IKN ya. Kita sudah tahu bahwasanya seorang presiden tidak akan pernah membuat keputusan besar, apalagi memindahkan ibu kota negara, tanpa ada diskusi dan tanpa ada kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
Ingat itu. Jadi ya, Presiden sudah sepakat dengan DPR. DPR itu siapa sih? DPR itu kan representasi daripada rakyat. Jadi kalau sudah sepakat antara Presiden dan juga DPR, itu artinya ya Presiden sudah sepakat dengan rakyatnya. Ya, untuk dilakukan perpindahan ibu kota negara. Itu dia. Tapi kenapa selama ini kalian selalu memberikan narasi sesat bahwasanya IKN itu adalah proyek pribadinya Joko Widodo? Kalian itu membodoh-bodohi, kami nggak semua bodoh. Ya, cukup orang yang mengatakan di dalam komentar kalian, bagus Bang Repli, Rocky Gerung memang cerdas, kami bersamamu Pak Amin. Cukup itu aja yang bodoh. Tapi kami nggak bodoh gitu loh ya. Kami tahu bahwasanya IKN itu dibangun itu untuk kemajuan bangsa Indonesia menghadapi Indonesia Emas. Itu dia. Karena apa? Kedepannya tantangan Indonesia ini bukan semakin ringan, semakin berat. Tengok dulu ya, beberapa negara Eropa dan juga negara Asia yang sudah krisis bahkan bangkrut. Seperti Yunani itu mengalami krisis, Perancis mengalami krisis ya. Baru kalau nggak salah itu Bangladesh ya, Bangladesh juga mengalami kebangkrutan ya. Karena apa? Karena mereka yang pertama mengizinkan konflik terjadi dalam waktu yang berkepanjangan di negaranya. Yang kedua, mereka tidak pernah ada berpikir apa yang mereka harus lakukan untuk kemajuan bangsa ke depannya. Itu dia ya. Jadi pemimpin visioner adalah pemimpin yang memang betul-betul dibutuhkan oleh bangsanya ya. Jadi kalau bicara tentang IKN ini, Faisal Assegaf dan juga Refli Harun dan juga Rocky Gerung dan juga Amin Rais, ini mereka itu senada, seia, sekata, satu roh, mengatakan bahwasanya ya IKN akan mangkrak dengan alasan ya bahwasanya sudah mulai ya negara-negara mencabut dana dan juga banyak negara-negara yang tidak mau berinvestasi. Dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu? Kan begitu. Kau memang ada di dalam kan? Enggak. Biasa memang, sama kayak main sepak bola, ya kan? Buruk kali lah kau maunya kau lempar ke kanan, nggak ke kiri kau lempar, kampret. Komentator selalu lebih canggih daripada pemain sepak bola, apalagi supporter. Itu dia, ya. Jadi karena apa? Dia nggak langsung bermain di dalam, jadi nggak tahu apa-apa. Kalian pun juga, Refli Harun, Rocky Gerung, ya, Faisal Assegaf dan juga Amin Rais, kalian nggak di dalam. Gitu loh. Oke, sebagai masyarakat kalian punya fungsi sebagai sosial kontrol kan begitu. Tapi itu kan sebagai fungsi sosial kontrol, memantau, memonitor, bukan sebagai pemain. Ya, ingat IKN itu sudah disepakati antara Presiden dan juga ya DPR. Itu artinya apa? IKN sudah menjadi undang-undang. Kalau sudah menjadi undang-undang, tidak ada kata untuk tidak dilaksanakan. Apapun resikonya, kecuali ada halangan seperti misalnya ya keamanan politik, keamanan negara, ataupun juga misalnya ada wabah ya mungkin itu bisa membatalkan atau menunda, tapi tidak menggagalkan. Karena apa? Karena ada waktu mundur yang akan dipertimbangkan untuk terlaksananya IKN ini, gitu loh. Nggak gampang-gampang. Kau kira kayak ngerebus telur? Kapunduang. Itu dia ya. Jadi Bapak Joko Widodo juga sering sekali berkata bahwasanya tidak ada alasan untuk ya IKN itu mangkrak. Tidak ya. Dana sudah dialokasikan ya. Dana sudah dialokasikan dari jadi sekarang itu kalau tidak salah sudah tergulir itu sekitar
berapa persen ya, nggak lebih dari 30% ya. Jadi bisa dikatakan ya ini proyek akan berjalan terus gitu loh, akan berjalan terus. Apapun yang terjadi ya, mau muncung-muncung dewa, muncung-muncung naga berkomentar, tetap harus jadi. Gitu dia ya. Prabowo juga kemarin kan sudah katakan di dalam rapat terbatas bahwasanya beliau akan melaksanakan dan akan melanjutkan pembangunan IKN. Ya, nggak ada cerita untuk tidak dibangun gitu loh ya. Apalagi ini kan berbicara sesuatu yang vital ya, karena memang dari segi situasi dan kondisi yang ada di Pulau Jawa tidak memungkinkan lagi untuk ibu kota negara berada di Pulau Jawa, harus pindah ya. Jadi diambil titik tengahnya ada di, kalau nggak salah nama tempatnya itu Penajam ya, Kalimantan Timur ya. Itu dia. Jadi kalau bicara tentang IKN itu bukan cita-cita Joko Widodo, bukan. IKN itu adalah cita-citanya Bapak Soekarno, Bapak Presiden kita yang pertama ya. Maka ketika bulan April tahun 1957 ya, kala itu dia sudah mempunyai ide untuk memindahkan ibu kota negara ke daerah Palangkaraya ya. Dan juga pada tahun 90-an Bapak Soeharto presiden yang kedua juga sudah mengagendakan untuk perpindahan ibu kota negara ke daerah Jonggol. Gitu dia. Kalau bisa dikatakan ya, ini adalah ide dari founding father kita gitu. Jadi intinya Joko Widodo adalah satu-satunya presiden yang mampu mewujudkan cita-cita dari Presiden Soekarno walaupun dia bukan anaknya. Ya, walaupun dia bukan anaknya. Itu dia. Ya, jadi nggak apa namanya, tidak semuanya itu memiliki dasar. Ada landasan hukumnya, ada landasan ada prinsip-prinsip yang memang sudah menjadi pertimbangan, dan juga secara histori juga ada pertimbangannya. Seperti itu. Gitu loh. Jadi nggak ada ceritanya ini lagi jalan ini barang kok dibilang mangkrak. Makanya aku bilang sekali lagi, kalian tolonglah jangan terlalu kalian percaya yang namanya Rocky Gerung, Refli Harun, Faisal Asgaf sama si Amin Rais. Karena apa? Ini manusia-manusia ya yang selalu mencoba memancing di air keruh. Kenapa aku bilang memancing di air keruh? Kalian tahu nggak kalau mereka ini semuanya punya channel YouTube? Kalau mereka nggak bikin keributan, nggak ada traffic masuk ke YouTube mereka. Nggak ada traffic, nggak ada penonton, nggak gajian mereka dari YouTube. Itu yang pertama. Tapi pada intinya, I'm sorry to say, ya, kenapa mereka seperti itu? Karena selama 10 tahun ini mereka nggak dapat apa-apa kecuali yang namanya Refli Harun. Sempat dia jadi komisaris memang, cuman karena nggak beres kerjanya pecat. Itu dia ya. Jadi udahlah ya, Indonesia tidak ada tempat untuk kalian. Karena Indonesia tempat untuk orang-orang yang berpikir keras dan juga berpikir optimis untuk bangsa ini. Nggak kayak kalian ya. Fufu Fafa kalian komentari, pesawat jet pribadi kalian komentari ya, mulai dari yang paling vital sampai yang receh pun kalian komentari. Biar ada bahan. Iya kan, biar ada bahan orang ini gitu loh ya. Juga ikutan timnas kau komentari. Gerung. Udah jelas. Sekarang begini ya, kita bisa tahu ya perjalanan proyek itu akan berjalan terus atau tidak ketika apa? Yang pertama ya, di 2/3 pekerjaan itu mulai ada masalah ya. Misalnya ada masalah lingkungan ya, oleh karena pembangunan IKN itu lingkungan di sana rusak ya. Baru yang kedua masalah sosial ya, oleh karena pembangunan IKN itu ya terjadi masalah sosial di sana. Katakanlah misalnya masyarakat asli di sana tidak setuju
dengan kedatangan orang-orang asing atau orang-orang luar yang bekerja di sana. Itu dia. Baru berikutnya ya ada masalah ekonomi ya. Ketika proyek itu berjalan tidak ada dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Itu maka bisa dikatakan proyek itu akan mengalami kegagalan ya, kemangkrakan, kehancuran ya, batal proyek itu. Tapi kalau misalnya selalu memberikan efek positif ya bagi lingkungan, bagi sosial, bagi ekonomi, apalagi sekarang bicara tentang ekonomi, ya masyarakat mana di daerah Kalimantan Timur itu yang tidak setuju dengan pembangunan IKN? Kutanya dulu sama kalian, nggak ada, semuanya setuju. Karena apa? Karena yang pertama membuka lapangan kerja, yang kedua ya itu akan membuka titik-titik pariwisata yang ada di daerah Kalimantan Timur. Yang ketiga ya mereka akan mengalami ya dan mereka bisa mereka akan bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang biasanya hanya bisa dinikmati oleh orang-orang penduduk-penduduk yang ada di Pulau Jawa. Itu dia. Jadi banyak gitu loh, banyak manfaat dan juga keuntungan yang bisa didapatkan oleh masyarakat sekitar. Jadi begini, orang-orang yang ribut ya menurut perkiraanku nih, orang-orang yang ribut ya memang adalah orang yang tidak ingin maju, itu secara prinsip. Yang kedua, orang-orang ini ribut mungkin ada yang membayar mereka, yaitu orang-orang yang memiliki bisnis yang berpusat di Jakarta, yang berpusat di Jawa. Jadi mereka takut ketika ya ibu kota pemerintahan pindah, otomatis kantor pindah, kementerian pindah, orang juga banyak akan pindah. Secara alami akan terjadi perpindahan dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan atau mungkin juga dari Sumatera ke sana gitu loh. Jadi mereka akan merasa bahwasanya bisnis mereka akan terganggu. Ya, itu dia, ini harus dicermati gitu loh. Sekarang begini, Rocky Gerung apa urusannya? Nggak ada gunanya sama dia kan, mencak-mencak. Begitu juga Amin Rais, apa urusannya? Apa karena dia buka yayasan di sana, jadi ketika misalnya ada yayasan dibuka di Kalimantan maka nggak akan ada lagi murid-muridnya? Bakalan kosong, nggak ada daftar ke yayasannya. Jadi yang mendasari hati apa orang ini bukan masalah IKN itu sesuai dengan undang-undang atau tidak. IKN itu merusak lingkungan hidup. Nggak berdasar semuanya, itu bohong itu semua. Gitu loh ya. Tapi kita lihat aja nanti ya, apakah mereka masih berani komentar ketika Prabowo yang menjalankan IKN untuk selanjutnya, yang meneruskan IKN untuk selanjutnya. Apa muncung-muncung mereka itu akan berani melawan Bapak Prabowo? Kita lihat komentar mereka. Udah ku bilang, dilibat-libat kalian. Ku bilang sama kalian, Gibran tidak akan megang proyek IKN. Proyek IKN akan dipegang oleh Bapak Prabowo. Kalau Gibran, dia itu salah satu pekerjaannya apa? Yang pertama, ya, dia akan berusaha semaksimal mungkin membersihkan kaum intoleran. Yang kedua, berusaha untuk mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa. Yang ketiga, ya, mempersiapkan bangsa ini untuk menjadi bangsa yang lebih cerdas dan lebih sehat. Itu dia ya. Jadi kita akan lihat yang kalian katakan itu bahwasanya Gibran itu akan seperti orang tidak bisa bikin apa-apa, seperti boneka, itu salah besar ya. Karena apa? Kita akan lihat bagaimana pembagian tugas yang akan dilakukan atau yang akan dilaksanakan oleh Prabowo dan juga Gibran. Oke? Jadi kalau bicara tentang IKN sudah ya. Jadi udah fix. Yang pertama tidak akan mangkrak, yang kedua tetap akan berjalan, yang ketiga pasti akan selesai. Ya, coba lihat ya, bandara ya, pesawat kepresidenan sudah mendarat. Rumah sakit terbesar ya, itu juga ada beberapa rumah sakit yang ada
yang sudah dibangun di IKN ya. Setelah itu apa lagi? Ada bank, kantor pemerintahan ya, hotel-hotel juga sudah mulai investasi di sana ya. Tempat-tempat pariwisata juga mulai investasi di sana. Luar biasa. Logika begini, logika ya. Apakah perusahaan-perusahaan multinasional ya tidak berpikir panjang ketika mereka menginvestasikan uang mereka di satu tempat? Mustahil kan? Mustahil. Itu makanya aku bilang, jadi nggak ada alasan lah. Nggak bodoh mereka kayak kalian. Nggak bodoh mereka kayak kalian ya. Ya tiba-tiba mereka menanamkan uangnya tanpa ada berpikir bagaimana ke depannya. Nggak mungkin. Ya itu makanya aku bilang cerdas kalian, banyak-banyak minum susu. Ya, banyak-banyak minum susu, terus beli kalian baju yang belakangnya ada tulisan Putra Mulyono ya. Oke? Ya itu adalah dia. Salam Parbilak, salam NKRI harga mati. Betul, harus ada yang seperti ini. Iya. Oh gitu ya, pembahasan opung terkait para pembenci Pak Jokowi ya, yang makin panas karena IKN tetap berlanjut. Gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buat